Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di tengah teriakan ketakutan Fang Zhou, seorang wanita muda turun dari langit dan mendarat di depan formasi negara bela diri surgawi. Dia mengenakan jubah ungu dan mata Phoenix-nya memancarkan kekuatan. Namun, itu bukanlah kekuatan biasa. Siapapun yang melakukan kontak mata dengannya, akan merasakan hawa dingin tak berbentuk menyebar ke seluruh tubuh mereka, menembus hingga ke sumsum tulangnya. Tak seorang pun di negara Eastern Frost yang pernah melihat wanita ini sebelumnya. Tapi corak wajah semua orang berubah ketika Fang Zhou meneriakkan kata-kata peri Zixuan. Hal ini terutama berlaku pada Raja Eastern Frost dan seluruh tubuhnya bergetar hebat seolah-olah dia mendengar nama hantu atau dewa. Peri Zixuan, wakil kepala istana dari Istana Abadi Yin Besar, kedua setelah guru spiritual mendalam biru, tokoh terbesar kedua di Istana Abadi Yin Besar. Bahkan raja suatu negara mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan orang seperti dia. Tapi saat ini, dia sebenarnya telah muncul di kota kerajaan negara Frost Timur. Dan, dari kelihatannya, dia sebenarnya datang atas nama negara bela diri surgawi. Peri Zixuan tidak datang sendirian, orang yang dikenalnya mengikutinya. Pelindung agung dari Istana Abadi Yin Agung, yang juga merupakan Raja Ilahi yang telah membantu negara bela diri surgawi untuk menyerang kota kerajaan sebelumnya. Menghadapi kemunculan tiba-tiba peri Zixuan, ekspresi Fang Zhou, yang baru saja pamer dengan angkuh, segera mulai berfluktuasi dan dia mendapati dirinya tidak dapat berbicara sejenak. Sementara itu, Raja Negara Eastern Frost buru-buru melangkah maju dan membungkuk. Raja dari negara Frost Timur, Dong Fangzhuo, menyapa peri Zixuan. Raja yang rendah hati ini sangat menyesal karena tidak keluar untuk menyambut peri Zixuan. Saya harap peri itu bisa memaafkan saya. Warna kulit semua orang dari negara Frost Timur menjadi pucat dan hati mereka menjadi dingin saat mereka melihat ke arah peri Zixuan dan pelindung agung berdiri. Rumor yang tidak pernah mereka percayai sebelumnya tiba-tiba muncul di pikiran mereka. Mungkinkah Istana Abadi Great Yin benar-benar menjadi sekte penjaga negara bela diri surgawi? Tidak. Itu tidak mungkin, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Sebagai salah satu dari 9 sekte besar di dunia reruntuhan timur, mengapa mereka rela merendahkan diri untuk menjadi sekte penjaga suatu negara? Namun, wakil kepala Istana Agung dari Istana Abadi Yin Agung telah benar-benar muncul di tempat ini. Tatapan peri Zixuan menyapu masa lalu negara Frost Timur dan berhenti sejenak ketika dia melihat Yunce. Tapi, itu hanya sesaat, dan setelah itu dia dengan dingin berkata, Dong Fangzhuo, aku tidak ingin membuang waktuku, aku juga tidak ingin mendengarmu berbicara omong kosong. Apakah Anda lebih suka negara Eastern Frost menjadi provinsi Eastern Frost, atau seluruh negara dimusnahkan? Tentukan pilihanmu. Setelah mendengar kata-kata itu, corak masa berubah sekali lagi. Wajah Raja Negara Frost Timur menjadi pucat pasi, tapi dia mengerahkan seluruh tekadnya untuk mempertahankan sikap seorang raja dan bertanya, Raja yang rendah hati ini tidak mengerti apa yang dimaksud peri Zixuan. Tidak mengerti. Raja bela diri surgawi tertawa keras dan berkata, Dong Fangzhuo, apakah kamu benar-benar tidak mengerti atau kamu hanya pura-pura tidak mengerti? Waktu peri Zixuan sangat berharga dan Anda tidak layak untuk menundanya. Kamu masih memiliki kesempatan terakhir tetapi jika kamu tetap keras kepala, tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu jika kamu membuat peri Zixuan murka. Kamu, Raja Eastern Frost mengepalkan kedua tangannya erat-erat dan seluruh tubuhnya bergetar. Peri Zixuan. Fang Zhou membungkuk sekali lagi.
Dia mempertimbangkan sejenak sebelum dengan hati-hati bertanya, sekte besar dan Raja Ilahi tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran antar negara. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Raja Alam Agung. Bukankah ini sedikit tidak pantas untuk Istana Yin Agung? Ekspresi Periziksuan tidak berubah dan sebaliknya, Pelindung Agung berjalan keluar dari belakangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kekuatan ilahi Raja Kerajaan setinggi langit dan Istana Abadi Yin Agung akan selalu menatap ke arah keperkasaan dan kekuasaannya, jadi bagaimana kita bisa melanggar perintahnya? Namun, karena kami telah menerima undangan tulus dari Raja Bela Diri Surgawi, Istana Abadi Yin Agung kami bukan lagi sekte besar yang independen. Sebaliknya, kami bersedia bergabung dengan negara Bela Diri Surgawi dan menjadi sekte pelindung mereka. Apa? Ketika negara Eastern Frost mendengar hal itu, mereka merasa seperti baru saja disambar petir. Fantasi terakhir mereka tanpa ampun dilenyapkan oleh petir ini. Pelindung Agung Istana Abadi melanjutkan, sebagai sekte dari negara Bela Diri Surgawi, jadi bagaimana tidak pantas bagi kita untuk membantu negara kita dalam pertempuran. Ini, Fang Zhu mengucapkan kata, ini, 3 kali berturut-turut dan tidak dapat membentuk kalimat lengkap untuk waktu yang lama. Ekspresi wajah cantik Dongfang Hanwei berubah drastis. Seluruh tubuhnya gemetar karena guncangan yang sangat besar dan seolah-olah tubuhnya akan menjadi lemah dan roboh kapan saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa? Jadi sepertinya rumor yang tidak masuk akal itu benar adanya. Qin Jian menutup matanya dan menghela nafas. Langit telah menetapkan bahwa negara Frost Timur akan hancur. Mereka tidak dapat memahami mengapa sekte yang begitu kuat bersedia merendahkan diri dan menjadi sekte penjaga negara Bela Diri Surgawi. Namun kedatangan wakil kepala Istana Periziksuan adalah bukti terbaik. Selain itu, sudah pasti tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa meskipun itu adalah Istana Abadi Yin Agung, tidak ada seorang pun yang benar-benar melanggar aturan yang ditetapkan oleh Realem King Agung. Raja Bela Diri Surgawi terus tersenyum. Hanya surga yang tahu harga mahal yang harus dia bayar untuk mendapatkan kesetiaan dari Istana Abadi Yin Agung. Terlebih lagi, gelar sekte penjaga hanya akan bertahan selama 3 tahun. Jadi, dalam 3 tahun ini, dia secara alami akan memaksimalkan keuntungan ini. Dongfang Zhuo, raja ini menyuruh pasukanku mundur sementara sebelumnya. Apakah Anda mungkin mengira itu karena saya takut pada Fang Zhou? Haha, raja ini hanya ingin meminimalkan korban jiwa dan tidak lebih. Karena itu, pasukanku mundur sementara sebelum dengan hormat menunggu kedatangan Periziksuan. Jadi, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Atau mungkin, Anda bisa mencoba berjuang. Kalau tidak, itu akan terlalu membosankan. Tidak peduli seberapa keras Raja Frost Timur mencoba menekannya, tubuhnya masih mulai bergetar dan dia menatap Fang Zhou dengan mata memohon, penasihat kekaisaran. Kulit Fang Zhou tidak terlihat lebih baik dari wajahnya. Berdiri di hadapannya adalah Periziksuan yang merupakan Raja Ilahi tingkat 5 yang kuat. Belum lagi hanya ada 1 dari dia, bahkan 3 dari dia tidak akan menjadi tandingannya. Dan ada Istana Agung Yin Abadi yang mendukungnya, bahkan tanpa Istana Abadi Yin besar, terdapat 3 Raja Ilahi, Periziksuan, Pelindung Agung, dan Bai Pengzu yang berada di pihak negara Bela Diri Surgawi. Dengan 3 Raja Ilahi, mereka akan dengan mudah memusnahkan kota kerajaan tanpa memerlukan satu pun prajurit. Benar-benar mimpi buruk jika Fang Zhou ingin menghalangi mereka. Fang Zhou, Yang Mulia Fang, Raja Negara Bela Diri Surgawi meliriknya dan ekspresinya jelas berubah menjadi lebih lembut.
Negara Frost Timur belaka tidak layak jika kamu mengerahkan seluruh upayamu. Bergabunglah dengan negara bela diri surgawi, raja ini akan segera memujamu sebagai Raja Dewa Pelindung. Apapun yang bisa diberikan oleh negara Frost Timur kepada Anda, negara bela diri surgawi juga bisa memberikannya. Dan itu hanya akan bertambah, tidak berkurang. Apa yang tidak bisa diberikan oleh negara Frost Timur padamu, negara bela diri surgawiku masih bisa memberikannya. Jangan menipu orang lain dengan kebohonganmu. Raja Eastern Frost mengatupkan giginya erat-erat, meskipun dia ketakutan, dia telah membuat keputusan tegas. Di negara Frost Timurku, hanya ada pahlawan yang rela mati di medan perang, tidak ada pengecut yang menyerah. Jika kamu menginginkan negara Frost Timurku, kamu harus melangkahi mayat raja ini terlebih dahulu. Hahaha, Raja bela diri surgawi tertawa keras dan bertepuk tangan. Betapa mengesankannya, kamu memang tidak mengecewakan raja ini. Yang mulia Fang, tuanmu saat ini sangat bodoh dan keras kepala. Bahkan ketika dihadapkan pada situasi tanpa harapan seperti itu, dia akan bertindak lebih jauh dengan mengabaikan kehidupan klan kerajaan serta jutaan warga negara demi integritas moralnya. Apakah kamu benar-benar berniat untuk terus mengabdi pada tuan bodoh seperti itu? Fang Zhou tidak menjawab saat ekspresinya menjadi lebih intens. Memang benar, Istana Abadi Great Yin telah menjadi sekte penjaga negara bela diri surgawi dan apa yang terjadi di hadapan negara Embun Beku Timur adalah situasi yang benar-benar tidak ada harapan. Melawan mereka dengan paksa sama saja dengan mencari kematian. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah penasihat kekaisaran negara Frost Timur yang terkenal. Jika dia bergabung dengan negara bela diri surgawi, dia pasti akan melakukan pengkhianatan dan dicap sebagai pengkhianat. Dia akan diludahi dan dikutuk oleh banyak orang. Melihat bahwa Fang Zhou tidak langsung menolaknya dengan paksa dan malah ragu-ragu sambil tetap diam, kekecewaan dan kesedihan yang mendalam muncul di kedalaman mata Raja Frost Timur. Suaranya berubah menjadi keras ketika dia berkata, "Penasihat kekaisaran, raja ini selalu memperlakukanmu dengan baik, dan negara Frost Timur juga tidak pernah mengecewakanmu. Tapi jika kamu memilih untuk mundur atau memihak musuh, raja ini tidak akan pernah memohon padamu untuk tinggal." Fang Zhou masih diam saat wajahnya bergerak-gerak terus-menerus. Dan pada saat ini, langit tiba-tiba berubah suram. Suasana yang awalnya tidak bersahabat mengikuti penggelapan sinar cahaya dan menjadi lebih menindas. Peri Zixuan, Pelindung Agung, Bai Pengzu, dan Fang Zhou mengangkat kepala mereka secara bersamaan pada saat ini. Saat mereka melihat ke arah utara, semua ekspresi mereka berubah. Dua bayangan muncul di langit utara. Pada awalnya, mereka hanyalah dua titik hitam. Namun dalam sekejap mata, mereka menjadi sangat besar. Saat mereka mendekat, mereka hampir menutupi seluruh bagian utara langit. Semua orang terus menatap dan yang mengejutkan, mereka sebenarnya adalah dua batu hitam besar. Itu adalah burung rok gelap, kata Pelindung Agung dengan suara yang dalam. Ketika dia merasakan aura mendekat, ekspresinya mulai berubah karena dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aura ini, mungkinkah? Itu Ming Xiao dan Ming Hao, Peri Zixuan berbalik dan berbicara dengan suara rendah. Apa? Hampir semua orang gemetar hebat setelah mendengar nama itu. Ming Xiao dan Ming Hao jelas-jelas nama dari ketua klan dan tetua agung klan Raja Wali Kegelapan. Klan Raja Wali Kegelapan adalah salah satu dari 9 keluarga berpengaruh, dengan kedudukan yang sama dengan Istana Abadi Yin Agung. Terlebih lagi, mereka adalah dua sosok paling penting dengan tingkat pengolahan tertinggi di klan Raja Wali Kegelapan.
Tempat ini hanyalah kota kerajaan Frost Timur yang kecil dan kedatangan Istana Abadi Great Yin sudah cukup menggemparkan dunia. Ketua klan dan tetua agung dari klan Raja Wali Kegelapan, akankah datang ke tempat ini secara pribadi? Atau mungkin mereka hanya lewat saja? Ekspresi semua orang di negara bela diri surgawi serta Istana Abadi Yin Agung berubah menjadi serius. Pemimpin klan dari klan Raja Wali Kegelapan, Ming Xiao, adalah sosok terkemuka di wilayah ini dan semua orang pasti dibuat bingung oleh kedatangan pribadinya. Dua batu hitam besar mendekat dan bayangan gelap yang menimbulkan tekanan mengerikan dari Raja Ilahi sepertinya menyelimuti seluruh kota kerajaan Frost Timur. Pada saat ini, raungan kemarahan yang mengerikan dan keras terdengar di setiap sudut kota kerajaan. Dongfang Zhuo, keluar sekarang. Raungan yang penuh amarah dan kekejaman itu niscaya akan menyebabkan warga Eastern Frost yang sudah berdiri di ambang keputusasaan jatuh ke dalam jurang yang dalam. Di sisi lain, kegugupan dan keseriusan yang baru saja membeku di pihak negara bela diri surgawi telah menyebar seperti awan. Wajah cantik Dongfang Hanwei berubah muram saat dia samar-samar memahami alasan kedatangan ketua klan Raja Wali Kegelapan. Melihat Yun Ce, dia berbicara dengan suara gemetar, "Senior." Yun Ce tetap diam dan tidak memberikan reaksi apapun. Sebuah ledakan terdengar dari langit ketika dua batu besar itu berubah menjadi bentuk manusia dan mendarat dengan keras di tanah. Saat mereka mendarat, badai melanda dan dengan keras menyapu mereka yang lebih lemah, membuat mereka menjerit saat terbang melintasi langit. Mereka berdua mengenakan jubah hitam biasa dan orang yang berdiri di depan memasang ekspresi jahat di wajahnya. Dia memancarkan aura kejam yang akan membuat seseorang sangat ketakutan. Yang mengherankan, dia benar-benar ketua klan dari klan Raja Wali Kegelapan, Ming Xiao. Dan orang di belakangnya, adalah tetua agung Raja Wali Kegelapan, Ming Hao. Seolah-olah itu adalah mimpi, dua sosok paling penting dan terhebat dari klan Raja Wali Kegelapan telah tiba di negara Frost Timur, namun mimpi ini mungkin akan berubah menjadi mimpi buruk. Tuan klan Ming, Penatua Agung Ao, Peri Zixuan angkat bicara, sangat menarik bertemu dengan Anda di sini. Sepertinya klan Master Ming sangat marah, mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Ming Xiao sudah mengetahui tentang masalah Istana Abadi Yin besar yang memasuki negara bela diri surgawi sehingga dia sama sekali tidak terkejut dengan kedatangan Peri Zixuan. Dalam kemarahannya yang ekstrim, dia bahkan tidak memperhatikan Peri Zixuan. Sebaliknya, sepasang bola batu hitamnya menatap langsung ke arah Eastern Frost Monarch. Penindasan yang dilakukan oleh Raja Ilahi tingkat ke-7 bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Raja Embun Beku Timur, dan dia gemetar ketakutan tak terkendali. Ada beberapa kali dia ingin berbicara, tetapi tidak ada suara yang terdengar setiap kali dia membuka mulut. Bahkan setelah memeras otaknya, dia tidak bisa memahami bagaimana negara Frost Timur telah menyinggung klan Raja Wali Kegelapan. Dan sampai pada titik di mana ketua klan dan tetua agung secara pribadi tiba-tiba menjadi sangat marah. Dongfang Zhuo, Ming Xiao memanggil namanya dengan suara rendah, dan setiap kata membuat seseorang merinding. "Katakan padaku, siapa yang membunuh anakku?" Tubuh Dongfang Hanwei bergoyang, Yun Ce mengacungkan jarinya dan energi tak berbentuk mendukungnya sehingga dia tidak pingsan karena ketakutan ekstrim yang melumpuhkannya. Kata-kata Ming Xiao menyebabkan hati semua orang gemetar ketakutan dan bahkan Peri Zixuan mengalihkan pandangannya, putra Ming Xiao telah terbunuh. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Hingga Ming Xiao menjadi gila dan melakukan perjalanan sendiri, mungkinkah yang terbunuh adalah Tuan Muda Ming Yang?
Tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan rasa takut di hati Raja Frost Timur saat dia dengan kaku menggelengkan kepalanya dan akhirnya menemukan suaranya untuk menjawab. Tuan klan Raja Wali Kegelapan, Raja yang rendah hati ini tidak mengerti maksudmu, tidak peduli seberapa banyak nyali yang dimiliki Raja yang rendah hati ini, aku tidak akan berani membunuh putra ketua klan Raja Wali Kegelapan. Pasti ada kesalahpahaman yang besar mengenai masalah ini. Aku tidak menyangka kamu memiliki keberanian untuk melakukannya. Suara Ming Xiao sedalam jurang maut. Tapi, seseorang di negara Eastern Frost berani melakukannya. Putraku, Ming Yang, mendengar bahwa negara bela diri surgawi mendapat bantuan dari Istana Abadi Yin Agung untuk menyerang kota kerajaan Frost Timur. Dia khawatir kalau putri ke-19 negara Frost Timur yang selalu dia kagumi akan mendapat celaka, maka dari itu, dia segera meninggalkan pegunungan untuk datang ke tempat ini. Transmisi suara terakhir pengawal pribadinya berasal dari tempat ini. Ming Xiao mengangkat tangannya dan mengarahkan jarinya ke arah Dongfang Hanwei yang berdiri di belakang. Putrimu selamat dan sehat, tapi putraku Ming yang terbunuh, Dongfang Zuo, kamu berani mengatakan kamu tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Di sisi lain, wajah setiap orang yang tergabung dalam negara Frost Timur menjadi sangat pucat, seolah-olah wajah mereka kehabisan darah. Awalnya mereka berada dalam keadaan hancur, dan sekarang klan Raja Wali Kegelapan datang untuk mengutuk mereka atas kematian Tuan Muda Ming Yang. Semua jiwa mereka telah terjerumus ke dalam kegelapan dan ketakutan yang tak terkatakan. Ming Yang adalah Tuan Muda klan Raja Wali Kegelapan. Jika dia benar-benar mati di negara Eastern Frost, itu akan menjadi kejahatan yang sangat besar, bagi para Raja Wali Kegelapan yang meratakan kota kerajaan sudah dianggap sebagai hukuman yang ringan. Ekspresi Raja Bela Diri Surgawi berubah menjadi serius dan dia dengan marah berkata, tidak kusangka hal seperti itu benar-benar terjadi. Tuan Muda Raja Wali Kegelapan adalah seseorang yang sangat berharga dan dihormati. Namun negara Eastern Frost, bagaimana kamu bisa begitu berani? Ini tidak masuk akal, raja ini hanyalah seorang pendengar namun sulit untuk menahan amarahku. Jika negara Frost Timur tidak dibasmi hari ini, bahkan surga tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Peri Zixuan meliriknya dengan dingin, dan Raja Perkasa Surga dengan patuh menutup mulutnya dan tidak berani berbicara lagi. Tidak, Raja Eastern Frost membungkuk dan menggelengkan kepalanya terus-menerus saat dia benar-benar kehabisan akal. Raja yang rendah hati ini belum pernah melihat Tuan Muda Ming Yang. Tak seorang pun di negara Frost Timur saya yang berani tidak menghormati Tuan Muda Ming Yang, pasti ada kesalahpahaman. Ming Xiao yang sangat marah, tertawa sinis dan dingin. Putraku Ming yang meninggal di negara Frost Timur, akankah raja ini mempercayai omong kosong raja kecil yang rendah hati sepertimu? Aku memberimu satu kesempatan terakhir, serahkan orang yang membunuh anakku Ming Yang. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu sekarang sebelum membantai seluruh kota kerajaan Frost Timur untuk membalaskan dendam putraku. Tatapan Fang Zhou membeku pada saat ini, kedatangan Ming Xiao dan Ming Ao adalah pukulan terakhir yang membebani jiwanya. Namun di saat yang sama, hal itu membuatnya melihat pilihan alternatif. Tiba-tiba dia berjalan ke depan dan berkata, Tuan Klan Ming, Fang ini ingin mengatakan sesuatu. Tatapan menakutkan Ming Xiao tertuju padanya dan berkata, jadi, orang yang membunuh anakku, adalah kamu. Tidak, Fang Zhou menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tenang. Fang ini bukanlah seorang pengecut, tapi aku juga tidak akan menciptakan bencana sebesar ini. Tapi, Fang ini tahu orang yang cukup berani untuk membunuh Tuan Muda Ming Yang. Siapa ini?
Ming Xiao bertanya dengan suara rendah saat Raja Embun Beku Paskah menatapnya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Fang Zhou berbalik dan dengan kasar mengarahkan jarinya ke seseorang, itu dia. Mengikuti arah jari runcing Fang Zhou, pandangan semua orang terkonsentrasi secara seragam pada satu orang. Yun Ce. Selain Yun Ce, kulit Dongfang Hanwei, yang sudah pucat pasi, menjadi semakin pucat. Ini, Raja Eastern Frost memandang ke arah Yun Ce, dan dia benar-benar bingung. Mata yang berisi kekuatan gelap, menindas, dan kebencian yang tak terbatas menatap Yun Ce. Namun pemilik mata ini menemukan bahwa pihak lain memasang ekspresi yang sangat dingin dan tenang, dan dia tidak dapat mendeteksi satupun riak di matanya. Hal ini menyebabkan keraguan berkembang di hatinya saat tatapannya berputar ke belakang sekali lagi. Fang Zhou, apakah kamu yakin itu dia? Fang Zhou berkata dengan tenang, tentu saja, bagaimana mungkin Fang ini berani membodohi Master Klan Ming? Meskipun Fang ini tidak menyaksikannya secara pribadi. Saat dia melihat Yun Ce, senyum yang sangat ringan dan dingin melintas di wajahnya. Nama orang ini adalah Yun Ce dan meskipun kultivasinya baru saja memasuki alam Raja Ilahi, tidak ada yang tahu siapa dia dan latar belakangnya sangat mencurigakan. Dia kembali bersama putri ke-19 dan dia mengatakan satu hal, dia mengatakan bahwa orang inilah yang menyelamatkan hidupnya. Banyak orang di sini dapat bersaksi bahwa mereka mendengar kata-kata ini, termasuk rajanya sendiri. Dalam pertempuran kejam yang terjadi sebelumnya, Raja mengkhawatirkan keselamatan putri ke-19, jadi dia memerintahkan komandan pengawal Embun Beku Timur, Qin Jian, untuk melarikan diri dari kota kerajaan bersama putri ke-19. Jika Tuan Muda Ming yang datang untuk putri ke-19 dan menyaksikan pelariannya, wajar saja jika dia mengikutinya. Untuk menjadi pengawal pribadi Tuan Muda Ming yang, setidaknya kultivasi seseorang haruslah luar biasa, jadi tidak mungkin partainya tidak mampu mengejar Qin Jian dan putri ke-19. Yang juga berarti Tuan Muda Ming yang pasti melihat putri ke-19. Namun, Tuan Muda Ming yang kebetulan dibunuh oleh orang lain saat ini. Setelah putri ke-19 kembali, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang Tuan Muda Ming yang. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa Yun Ce adalah penyelamatnya. Jika itu masalahnya, lalu dari siapa sebenarnya dia menyelamatkan putri ke-19? Mata Ming Xiao berputar ke arah Yun Ce dan tidak peduli apakah itu ekspresi atau suaranya, matanya menjadi beberapa kali lebih gelap dan lebih parah. Apakah kamu, orang yang membunuh anakku? 4 pengawal pribadi Ming yang berada di alam roh ilahi, namun aura Yun Ce berada di alam Raja Ilahi tingkat pertama. Dia memang memiliki kemampuan untuk membunuh Ming Yang. Sebelum Yun Ce sempat menjawab, Fang Zhou angkat bicara lagi. Tidak mungkin dia mengakui melakukannya di depan Master Klan Ming. Namun, jika Anda bertanya kepada orang lain tentang masalah ini, akan mudah untuk mendapatkan jawaban yang Anda inginkan. Dia perlahan mulai berjalan menuju Dongfang Hanwei, senyum tenang dan ramah di wajahnya. Putri ke-19, saat Anda meninggalkan kota kebetulan juga merupakan saat Tuan Muda Ming yang datang mencari Anda, jadi saya yakin Anda pasti bertemu dengannya. Kalau begitu, beritahu kami, apakah Yun Ce adalah orang yang membunuh Tuan Muda Ming Yang? Semua mata tertuju pada tubuh Putri Hanwei. Tubuhnya sedikit bergoyang saat dia menggelengkan kepalanya secara naluriah, tidak. Putri ke-19. Suara Fang Zhou terdengar sekali lagi, tapi kali ini jauh lebih lembut. Anda harus mempertimbangkan jawaban Anda selanjutnya dengan hati-hati.
Asal-usul Yunce tidak diketahui dan niatnya sulit dipahami. Paling tidak, dia jelas bukan seseorang dari negara Frost Timur. Jadi jika dia membunuh Tuan Muda Yang Ming, itu tidak ada hubungannya dengan negara Frost Timur. Bahkan jika itu benar-benar terjadi karena kamu, selama kamu menjawab dengan jujur dan memberi kami penjelasan rinci, aku percaya bahwa hati Master Klan Ming seluas langit, dan dia pasti tidak akan memaksakan masalah ini lebih jauh. Dia hanya akan memberikan hukuman yang berat kepada orang jahat yang melakukan perbuatan tersebut. Namun, jika kamu dengan sengaja mencoba untuk menutupinya, maka tidak ada yang akan bisa melindungimu jika kamu membuat marah dan menyinggung orang penting seperti Master Klan Raja Wali Kegelapan. Anda bahkan akan melibatkan seluruh keluarga kekaisaran dan negara Frost Timur itu sendiri. Saya percaya Putri ke-19 akan mampu mengikuti alur pemikiran sederhana seperti itu. Han Wei, gumam Raja Embun Beku Timur dengan lembut. Dongfang Han Wei sebelumnya telah menyelamatkan Yunce dengan mengumumkan kepada semua orang bahwa Yunce telah menyelamatkan hidupnya. Pada saat itu, dia telah mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam, tetapi selama pesta akbar, dia tidak bertanya kepada siapa sebenarnya Yunce telah menyelamatkannya. Tapi ketika dia mendengar kata-kata Fang Zhou sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa sangat mungkin Yunce memang membunuh Ming Yang. Dongfang Han Wei masih terlalu berpengalaman dan naif, dan hatinya terlalu baik. Dia pasti berpikir bahwa jika tidak ada yang menyaksikannya, masalah ini tidak akan terungkap, dan dia benar-benar berani membawa Yunce kembali ke kota kerajaan. Tapi ini adalah Tuan Muda Klan Raja Wali Kegelapan. Dongfang Han Wei baru saja berusia 20 tahun. Fakta bahwa dia telah mampu berkultivasi ke alam jiwa ilahi pada usianya berarti bahwa dia adalah seorang jenius di antara anak-anak jenius di alam bintang tengah ini. Namun, apa yang dihadapinya saat ini adalah ancaman kehancuran negaranya, situasi yang semakin menyedihkan, dan kekuatan paksaan dan penindasan dari beberapa raja ilahi. Bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dia tanggung? Tubuhnya bergetar seperti daun yang melayang di tengah badai, wajahnya sepucat salju halus. Dia menggelengkan kepalanya dengan cara yang sangat kacau dan kuat, tapi dengan pengalaman yang dimiliki para raja ilahi ini, reaksinya ini telah memberi mereka jawaban yang paling jelas dan konkret. Namun meski ketakutan dan keputusasaan mendorongnya ke jurang kehancuran, dia masih terus menyangkalnya dengan suara lembut dan gemetar. Itu bukan Senior Yun, bukan. Yunce sekilas melirik ke samping untuk melihatnya. Ini juga pertama kalinya Yunce benar-benar memandangnya dan menaruh perhatian padanya. Apa yang paling penting bagi setiap orang akan berubah pada berbagai tahap kehidupan mereka. Bagi Yunce saat ini, hal yang paling dia pikirkan adalah pengkhianatan. Karena, meskipun dia adalah penyelamat alam semesta, dia telah dikhianati oleh banyak sekali orang yang telah dia selamatkan dan ditinggalkan dalam genangan darahnya sendiri. Meskipun dia juga telah menyelamatkan nyawa mereka, ada orang yang ingin menguburkannya setelah perdamaian tiba. Namun, ada juga orang yang memilih untuk mendampinginya, bahkan ketika menghadapi kesulitan, bahkan ketika situasinya menjadi putus asa. Pada saat ini, Dongfang Han Wei pasti tidak menyadari bahwa penolakannya untuk menjual Yunce, meskipun itu sangat singkat dan tidak berdaya, meskipun tekanan dan ketakutan ekstrim yang dia alami telah benar-benar mengubah nasibnya, dan nasib seluruh dunia. Negara Frost Timur. Ming Xiao mengeluarkan tawa yang sangat gelap dan dingin. Dongfang Zhuo, kamu benar-benar telah membesarkan seorang putri yang baik. Bagus, sangat bagus.
Setelah aku membunuh orang yang membunuh putraku Ming Yang, aku pasti akan membantai kota kerajaanmu yang menyebalkan itu. Master Klan Ming, seru Raja Eastern Frost dengan suara bergetar, hatinya sangat khawatir. Putriku yang rendah hati masih muda dan bodoh, dan negara Frost Timur jelas tidak mempunyai niat untuk menyinggung klan Raja Wali Kegelapan. Kami mohon agar Tuan Klan Ming menunjukkan kepada kami kemurahan hati dan kemurahan hatinya, adapun apa yang terjadi pada Tuan Muda Ming Yang, Raja yang rendah hati ini pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelidiki semuanya dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuan Klan Ming. Perhitungkan itu, apa cara yang lebih baik untuk menjelaskannya selain mati bersamanya? Suara Ming Xiao dipenuhi dengan haus darah, dan itu terdengar seperti suara roh jahat. Heh, kamu benar-benar membawa kehancuran pada dirimu sendiri, tidak ada harapan bagimu sekarang, kata peri Zixuan sambil tertawa menghina. Sepertinya Istana Abadi Yin Agung kita tidak perlu mengambil tindakan apapun hari ini. Di tengah keterkejutan dan ketakutan semua orang di negara Eastern Frost, Ming Xiao mengambil satu langkah ke depan. Segera, rasanya seolah-olah sebuah gunung besar telah runtuh menimpa mereka dan satu langkah saja menyebabkan semua praktisi mendalam Eastern Frost mundur dengan panik, dan beberapa dari mereka bahkan terjatuh saat tubuh mereka bergetar hebat. Namun, Ming Xiao hanya mengambil satu langkah ke depan sebelum dia melirik sekilas ke samping. Ini karena Yun Ce, yang tetap diam sepanjang proses, akhirnya mulai bergerak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ming Xiao. Tindakan sederhana inilah, tindakan yang sangat sederhana, yang menyebabkan perubahan halus dan tak terlukiskan pada atmosfer seluruh lokasi ini. Untuk beberapa alasan yang aneh, hampir semua orang memperhatikan atau, mungkin lebih baik dikatakan, merasakan tindakan Yun Ce, tapi tidak ada yang merasa itu aneh. Orang itu bernama Ming Yang. Akulah yang membunuhnya. Yun Ce akhirnya membuka mulutnya dan suara yang terdengar di telinga semua orang sebenarnya bahkan lebih dingin dan lebih dalam daripada suara Ming Xiao, dan bahkan membawa nada meremehkan dan menghina. Mata semua orang terfokus sepenuhnya pada Yun Ce sekarang. Senior Yun. Dongfang Hanwei bergumam dengan suara putus asa sambil menggigit bibir bawahnya dengan keras. Dia tahu bahwa dia telah melibatkan Yun Ce dalam kekacauan ini, jika dia tidak bersikeras mengundangnya ke sini, dia tidak akan terjerumus ke dalam kesulitan yang mematikan ini. Seperti yang diharapkan, mata Fang Zhou bersinar terang ketika dia menatap Yun dan berkata dengan suara dingin, sejak saat pertama Fang ini menatapku, aku tahu bahwa dia jelas bukan orang baik. Tetapi untuk berpikir bahwa dia sebenarnya adalah individu yang jahat dan bodoh. Putri ke-19, Anda benar-benar membawa orang seperti itu ke kota kerajaan dan Anda bahkan mencoba menutupi kejahatan kejinya. Sebagai penasihat kekaisaran Eastern Frost, aku baik-baik saja dan benar-benar kecewa padamu. Raja Eastern Frost membuka mulutnya, namun pada saat ini, dia sudah terdiam dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hanya, siapa sebenarnya kamu? Meskipun hatinya dipenuhi amarah yang luar biasa dan dia hampir tidak sabar untuk mencabik-cabik Yun Ce terlalu tenang. Dia begitu tenang sehingga Ming Xiao tidak bisa menahan perasaan curiga dan ketakutan yang muncul di hatinya. Mengapa kamu membunuh anakku Ming Yang? Meskipun dia dihadapkan pada aura dan kemarahan Ming Xiao yang sombong, wajah Yun Ce masih tetap dingin dan kaku. Apakah saya memerlukan alasan untuk membunuhnya? Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia tidak hanya mengejutkan Ming Xiao dan Ming Hao. Dia telah mengejutkan semua orang dari Istana Abadi Great Yin, negara bela diri surgawi,
dan negara embun beku timur juga. Di wilayah timur dunia reruntuhan timur, 9 sekte besar bagaikan surga. Siapa yang berani bersikap sembrono dan sombong di depan ketua sekte salah satu dari 9 sekte besar? Ming Ao sangat marah hingga dia benar-benar tertawa. Sangat baik, Yun Ce, tidak peduli apa latar belakangmu, hari ini, aku pasti akan secara pribadi, menguburmu bersama putraku. Tuan Klan, kata Ming Ao sambil mengangkat tangannya, Raja Ilahi tingkat pertama saja tidak layak untuk mendapat perhatian pribadimu. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengulurkan tangannya. Yun Ce, kamu membunuh tuan muda kami, kamu menyinggung klan Raja Wali kegelapan kami, jadi bahkan kematian tidak bisa menebus kejahatanmu. Bahkan jika kamu berlutut dan memohon untuk hidupmu sekarang, itu sudah terlambat. Boom. Dia melonjak ke langit, energinya yang dalam meledak keluar saat gelombang energi yang menakjubkan menyapu seluruh area, sangat mengejutkan semua praktisi hingga wajah mereka menjadi pucat pasi. Saat seberkas cahaya hitam melintas, Ming Ao sudah jatuh ke bawah. Jari-jarinya yang terentang diarahkan langsung ke tenggorokan Yun Ce saat mereka berkedip dengan cahaya dingin yang bahkan lebih mengerikan daripada cakar elang setan. Kekuatan utama klan Raja Wali kegelapan adalah kegelapan dan angin, dan kecepatan mereka sangat cepat. Ming Ao adalah Raja Ilahi tingkat kelima. Jika dia berhadapan dengan Raja Ilahi tingkat pertama, begitu dia mengunci lawannya, pihak lain tidak akan memiliki peluang untuk melarikan diri. Saat tubuh Ming Ao melayang ke udara, siapapun yang berada dalam jarak beberapa kilometer darinya, termasuk semua penjaga, praktisi mendalam, Raja Embun Beku Timur, Dongfang Hanwei, Qin Jian, dan bahkan Fang Zhou, semuanya tersapu abis. Lokasi di mana pasukan besar pernah berdiri, telah dibersihkan dalam sekejap. Hanya Yun Ce yang tersisa berdiri di ruang kosong ini. Gerakannya jelas telah ditekan oleh aura Ming Ao dan dia bahkan tidak bisa mencoba melarikan diri. Jarak antara keduanya mendekat dalam sekejap, tapi Yun Ce tetap tidak bergerak. Di mata semua orang, adegan berikutnya adalah kepala Yun Ce dicukur dari tubuhnya oleh cakar raksasa yang mengerikan itu. Namun ketika Ming Ao akhirnya berada tidak lebih dari 3 meter darinya, Yun Ce akhirnya langsung beraksi. Dia mengangkat lengannya dan saat dia menghadapi Ming Ao yang menukik, dia dengan malas dan perlahan mengulurkan satu jarinya untuk menyambut cakar batu yang diarahkan padanya. Tidak ada ledakan energi yang sangat besar, tidak ada darah segar yang berceceran di udara dan bahkan tidak ada tangisan kesengsaraan. Adegan yang semula seharusnya mengejutkan dan mengerikan, tiba-tiba menjadi sunyi dengan cara yang sangat aneh. Ming Ao berada tepat di depan Yun Ce, tangan kanannya masih berbentuk cakar yang sangat tajam, tapi satu jari menekan telapak tangan itu. Pada saat itulah cahaya dingin memancar dari cakarnya, badai mengelilinginya, dia, dan energi dalam yang mengalir ke seluruh tubuhnya secara mengejutkan lenyap dalam sekejap. Adegan itu sangat sunyi dan menakutkan, dan selain Ming Ao, tidak ada orang lain yang tahu apa yang telah terjadi. Tidak, kenyataannya, bahkan Ming Ao sendiri tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Di matanya yang tiba-tiba pucat, Yun Ce mengangkat tangannya sebentar dan bergumam acuh tak acuh, hanya itu yang kau punya. Saat kata-katanya jatuh, dia dengan lembut menjentikkan jarinya. Suara robekan yang sangat menusuk terdengar di kedalaman jiwa setiap orang. Pada saat itu, seluruh lengan kanan Ming Ao tiba-tiba terkoyak dari tubuhnya, menyebabkan aliran darah menyembur ke udara. Setelah itu, lengannya meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya di tengah darah yang mengalir deras.